Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhtadin yang saya hormati, yang kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah semua Bapak Ibu jamaah di Masjid Muhtadin ini masih bersemangat menjalani ibadah Ramadan, khususnya puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan menghadiri subuh di masjid yang kita cintai ini, Sinaoso Jawa. Walaupun hujannya tadi dan baru saja, tadi pas kita semua berangkat pas reda. Tapi bagi kita di Jogja, di Indonesia, hujan itu kan sebetulnya memang sudah lazimnya. Di kita kan kalau nggak hujan ya pokoknya hujan ya orang hujan gitu kan. Cuma dua musim hujan dan musim kemarau. Ada di tempat lain yang musimnya 4, ada yang 5 musim. Jadi sepertinya kita tidak perlu ada alasan kalau misalnya nggak datang kegiatan itu alasannya hujan. Itu rawangun. Apa melih tugas ngisi kultum ora teko alasannya udan. Rawangun. Dan hujannya kan kalau dijeblok ini kan masih hujan air ya. Di tempat lain ada hujan rudal, ada hujan roket, ada hujan peluru, dan ada hujan tangis serta hujan air mata. Nah, kita tentu prihatin dengan kondisi yang ada di tempat lain yang sedang melanda, termasuk saudara-saudara kita, sehingga yang dinikmati bukan hujan air, tapi hujan rudal, hujan roket, hujan tangis dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah segera memberi penyelesaian terhadap semua permasalahan di lingkup global maupun di lokal di kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini karena subuh ya, mungkin kita enteng-entengan aja, tidak terlalu serius, tidak terlalu berat. Di kita yang tidak ada di tempat lain, di negara lain terutama yang saya tahu, itu kan kalau Ramadan Bapak Ibu yang sudah usianya 60 tahun, sudah mengalami Ramadan 60 kali, dan mungkin ketika sudah mulai sadar Ramadan usia 5 atau 6 tahun, berarti sudah 50-an 6 atau 55 kali mengalami Ramadan. Yang kita temui dari saya kecil juga, itu kan Ramadan kan selalu dibanjiri dengan kultum taraweh, kultum subuh. Nanti ada takjil, ada pengajiannya, ada kultumnya. Duha, ada kultum duha. Habis duhur ada kultum duhur. Pokoknya puasa itu lapar tapi kenyang dengan kultum. Di tempat lain nggak ada. Di negara nggak ada, hanya di tempat kita ini yang memang unik dan saya kira juga bagus, menarik. Ini tradisi kultum, dan terutama kenapa harus 7 menit itu loh. Ada yang tahu nggak kenapa kuliah 7, kenapa nggak 10 menit, kenapa nggak 5 menit, kok nanggung banget 7 menit itu kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu. Ya kan? Nanti kuliah 10 menit singkatannya bukan kultum, susah kulsep 10 menit. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, bukan soal itu. Nanti saya mencoba mencari referensi kita, ada relevansinya dengan kenapa kok ada tradisi kultum di tempat kita ini. Yang pertama, ini fenomena baik tentunya ya, tradisi atau kebiasaan baik atau fenomena baik yang harus kita syukuri, karena tidak semua negara ya, yang saya tahu teman-teman saya di Jepang, di tempat lain nggak ada yang pure budaya sana, Islam di sana nggak ada tradisi kultum. Yang ada itu kan
komunitas Indonesia itu kalau sama Indonesia ketemu ada kultum taraweh, ada kultum subuh. Tapi kalau yang asli budaya sana nggak ada. Nah ini tentu harus kita syukuri. Selalu ada anak muda, ada ustadz muda, ada mubalik yang bisa tokoh masyarakat yang mau menyampaikan pesan-pesan agama melalui kultum. Dalam surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya apa? Dakwah itu memang harus terus hidup, tidak boleh berhenti. Dan Ramadan ini kan menjadi momentum, menjadi momen yang tepat untuk menyuburkan kegiatan dakwah agar tetap hidup. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Ramadan itu bulan ilmu. Kenapa muncul di bulan Ramadan itu banyak kultum gitu ya? Karena Ramadan itu kan bukan sekedar kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, tapi juga bulan ilmu dan bulan Al-Quran. Syahrul ilmu dan syahrul Quran. Al-Baqarah kan sudah menyebutkan 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, sehingga Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat wajar kalau banyak tumbuh muncul majelis ilmu, turun atau hujan ilmu, hujan kultum di mana-mana. Masjidnya menjadi hidup, kan gitu. Kemudian musola juga ramai. Nah, kampung Jeblok ini menjadi bersinar dan bercahaya karena banyak siraman-siraman rohani dakwah yang terus hidup di masjid dan di kampung. Kemudian yang berikutnya tentu adalah kultum ini bisa menjadi momen untuk edukasi, kaderisasi, baik itu bagi mubalik muda, mubalik junior, ustadz muda, dan juga tentu memanfaatkan sumber daya, misalnya Master of Ceremony, MC, ya kan? MC yang muda-muda, anak muda ini kan termasuk momen untuk edukasi, melatih mental, yang dilihat jangan cara bicaranya kaku dan sebagainya, tapi yang harus dilihat adalah itu proses edukasi, melatih mental anak. Saya di musola saya di Jeblok di Kalipakis itu setiap Senin, Selasa itu ada kita anak-anak muda itu edarkan infak untuk takjil door to door dari rumah ke rumah. Kita sudah sampaikan ke jamaah semua, warga RT dan sekitarnya, dan sudah dipahami bahwa proses itu bukan sekedar menjalankan memutar kotak infaknya, tapi yang kita minta pemahaman jamaah itu adalah bahwa mereka itu kita latih mentalnya, melatih mental bagaimana mengetuk pintu orang, mengetuk pintu, bagaimana disambut oleh tuan rumah dengan berbagai macam ekspresi dan respons. Ada yang ramah, ada yang nggak dengar ketokan pintu, padahal ada orangnya misalnya, atau ada orang yang macam-macam lah. Tapi anak-anak juga kita latih mental, asal mereka yang penting kita kasih kaos, kasih seragam itu senang. Tapi yang penting mereka juga merasa teredukasi. Jadi ini juga seperti itu kan, ada kultum, nanti tidak sekedar kultumnya, tapi ada proses edukasi anak-anak yang kita latih untuk melatih mental, bagaimana berbicara, bagaimana unggah-ungguh di depan orang banyak. Yang paling penting ketiga itu adalah edukasi. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita tidak bisa lama-lama, tidak bisa ceramah lama, mungkin juga bukan saya sebagai ustadz yang terkenal, tapi mudah-mudahan 7 menit ini bisa menjadi ladang pahala bagi saya pribadi, bagi jamaah semua yang mendengarkan dan menikmati. Karena ada prinsip sabda Nabi, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Ud'u, jadi yang pertama ila sabili rabbika dan sebagainya. Yang kedua adalah sampaikan balighu anni walau ayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekeliruannya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.